Hai, halo semua, kembali lagi di 7 Tanya. Ini jelas bukan video TikTok ataupun video singkat. Jadi, ketika Anda tidak punya waktu 5 sampai 10 menit atau 15 menit, mending skip video ini dari sekarang. Dan kalau kamu punya waktu, maka kita akan membahas tentang bahaya pujian. Ketika kita membandingkan antara pujian atau kritik, mana yang lebih berbahaya? Mungkin pada taraf tertentu, pada kadar tertentu kritik juga bisa menjadi berbahaya, tetapi ternyata jauh lebih berbahaya pujian. Mengapa? Kita bedah 7 hal berbahaya tentang pujian. Kita buka yang pertama. Bahaya pertama dari sebuah pujian adalah pujian seringkali membuat kita menjadi sosok lain dalam hidup ini. Satu pujian melambungkan kita, membuat kita menjadi orang lain, membuat kita menjadi sesuai apa yang diinginkan orang lain supaya bisa dipuji, supaya bisa terlihat menyenangkan, terlihat membuat orang lain terpesona mungkin dan akhirnya memuji kita. Tapi lambat laun itu membuat kita menjadi orang lain, menjadi sosok yang sama sekali kita tidak kenali. Lalu bahaya pujian apa lagi? Bahaya pujian bisa menggerogoti kita dari dalam. Pujian pertama membuat kita terlena, pujian kedua membuat kita terbang, pujian ketiga membuat kita melayang. Pujian membuat hati kita tergerogoti, membuat diri kita tergerogoti dari dalam. Kita semakin haus, kita semakin dahaga dengan pujian orang. Lalu apa yang terjadi ketika kita membuat kecewa orang lain? Ketika pujian itu tidak datang kepada kita, kita bisa jadi jauh lebih terpuruk daripada orang yang tidak sering mendapatkan pujian. Itu bahaya kedua dari pujian. Bahaya ketiga, kita akan hidup dalam sebuah ilusi. Karena pujian membuat kita, menempatkan kita berada pada satu titik, di mana titik tersebut tadi kita tidak kenali. Titik tersebut mungkin hati nurani kita pun tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Kita hidup dipenuhi ilusi-ilusi bahwa kita adalah yang terhebat, bahwa kita adalah yang terbaik, bahwa kita adalah yang paling sempurna. Sehingga amunisi-amunisi baru, pujian-pujian baru sangat kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa pujian, kita mati. Berikutnya, mengapa pujian berbahaya bagi kehidupan kita? Seringkali pujian membuat logika seseorang menjadi terbalik. Seringkali membuat seseorang tidak bisa menguasai nalarnya, tidak bisa menguasai pikirannya. Gara-gara pujian, seorang terbuai, membolak-balikan dunianya sendiri. Untuk mendapatkan pujian, seorang berpura-pura menjadi orang lain, seseorang berpura-pura mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Seseorang menjadi diri yang lain yang mungkin jauh sekali dari kepribadian aslinya.
Orang miskin ingin dipuji, ingin menjadi terlihat, pura-pura menjadi kaya. Orang berlomba-lomba memamerkan prestasi-prestasi ini untuk apa? Untuk sebuah pujian. Tapi mereka lupa logika di atas semua kehidupan tersebut. Oke, bahaya berikutnya, pujian adalah senjata bermata. Pedang bermata dua itu bisa melukai orang lain, bisa juga melukai diri sendiri. Mungkin dengan pujian itu bisa melecut kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih dari apa yang dipujikan kepada kita. Tapi pujian juga seringkali membuat kita lupa, membuat kita terlena, membuat kita merasa pongah paling hebat, merasa pongah paling di atas, lalu lupa dengan sekitar kita, lupa dengan persaingan-persaingan yang ada, lupa bahwa mungkin kita tidak ada apa-apa. Berikutnya, mengapa pujian menjadi berbahaya? Pujian itu adalah awal dari kehancuran seseorang. Coba kita napaktilah sejarah-sejarah masa lalu. Seorang yang dipuji begitu hebatnya, seorang yang disanjung begitu dahsyatnya, tetapi mereka tergelincir, terjatuh, lalu hilang. Maka seseorang wajar ingin dipuji, wajar senang dengan pujian, tapi jangan jadikan pujian adalah tujuan utama kehidupan kita. Hidup kita jauh lebih berharga dari pujian yang diberikan kepada kita. Hidup kita jauh lebih layak diperjuangkan daripada kelayakan kita untuk memperjuangkan pujian. Oke. Dan terakhir kita akan bahas pujian akan selalu membuat orang lain iri. Di sisi lain kita terangkat, tapi di sisi lain ada orang tersakiti. Di sisi lain kita semakin harum namanya. Di sisi lainnya ada orang-orang yang semakin dengki pada kita. Ini kewajaran. Jangan salahkan orang yang mendengki, jangan salahkan orang yang iri. Mungkin kitanya terlalu pamer, terlalu ingin dipuji, terlalu haus akan pujian, sehingga orang lain yang tadinya tidak berniat iri, tadinya tidak berniat dengki, akhirnya timbullah rasa iri tersebut, timbullah rasa dengki tersebut. Lalu apa yang terjadi? Itu menghancurkan kamu, itu menghancurkan mereka juga yang iri. Itu bahaya pujian. Oke. Sekitar 8 menit seperti yang saya sampaikan di awal. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dede.